Biang kerok dari ini semua itu adalah pengharaman MUI. Dia tidak memberikan ruang-ruang kebebasan kepada masyarakat. Fatwa itu hukumnya tidak wajib untuk diikuti. Fatwa itu kan tidak mengikat begitu. Kenapa? Ini soal penafsiran. Yang dirujuk oleh MUI itu adalah misalnya surat Al-Baqarah ayat 221. Kenapa tidak merujuk kepada Al-Maidah ayat 5 yang jelas-jelas di situ redaksinya dengan tegas mengatakan boleh menikahi perempuan yang baik-baik dari kalangan kaum beriman, dari umat Islam maupun dari kalangan non-Muslim. Dipersembahkan oleh Oke, Pak Muhammad Sobat, saya ulang lagi, kata Pak Yandri Sutanto, perkawinan beda agama itu haram. Menurut Fatwa MUI. Ya, dan beliau yang minta ke Mahkamah Agung agar pengesahan perkawinan beda agama baru-baru ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan. Ya. Anda mengatakan dia kurang memahami. Ya. Apa salahnya beliau? Ya, begini. Mas Yandri ini tentu berdasarkan fatwa MUI. Ya. Dan kalau kita rujuk ya secara historis, tahun 1986 Ya. MUI DKI Jakarta itu pernah mensahkan ya 30 September 1986. Bahkan perkaranya sampai Mahkamah Agung. Ya, bukan maksud saya ingin mengatakan bahwa MUI juga pernah mensahkan pernikahan beda agama dan ini sempat bertahan selama 14 tahun. Baru kemudian dibatalkan di tahun 2000. Tahun 2000 dan 2005 MUI mengharamkan pernikahan beda agama. Nah, ini ruang-ruang penafsiran Pak Hotman begitu ya. Kalau saya mengacu pada norma-norma teologis misalnya, itu ada perdebatan penafsiran tentunya. Oke, tapi apakah pernah pengadilan membatalkan atau pengadilan tetap konsisten mengesahkan perkawinan beda agama sampai hari ini? Ada di sejumlah daerah. Misalnya beda ya? Ya, misalnya di Tangerang nih. Ya. Di Tangerang itu mengesahkan pernikahan beda agama. Beberapa bulan yang lalu misalnya di Surabaya. Di Surabaya itu mengajukan permohonan, mengabulkan permohonan. Ada enggak yang menolak? Dari pasangan nikah beda agama. Ada yang menolak enggak pengadilan? Nah, yang menolak mungkin di sejumlah daerah yang lain menolak. Ada, Pak? Begitu. Ada. Banyak. Ada beberapa pengadilan menolak, tapi ada juga mengabulkan. Berarti, misalnya sebetulnya Jakarta Pusat itu baru kemarin, Bang. Tapi sebelumnya Jakarta Selatan itu sudah 8 kali mengabulkan. Mengabulkan? Iya, betul. Dalam 1 tahun terakhir. Oke. Menurut Anda secara hukum, Pak Yandri ini benar? Kalau secara agama, oke lah. Susah kita berdebat. Secara hukum bagaimana? Yang ingin saya katakan adalah bahwa biang kerok dari ini semua itu adalah pengharaman MUI. Dia tidak memberikan ruang-ruang kebebasan kepada masyarakat. Fatwa itu hukumnya tidak wajib untuk diikuti. Fatwa itu kan tidak mengikat begitu. Kenapa? Ini soal penafsiran. Yang dirujuk oleh MUI itu adalah misalnya surat Al-Baqarah ayat 221. Kenapa tidak merujuk kepada Al-Maidah ayat 5 yang jelas-jelas di situ redaksinya dengan tegas mengatakan boleh menikahi perempuan yang baik-baik dari kalangan kaum beriman, dari umat Islam maupun dari kalangan non-Muslim. Kalau begitu, Bapak akan diadu dengan Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ihsan Abdullah. Ditantang Bapak nih, dia sudah memberikan kuliah yang mengatakan fatwa itu gimana-gimana. Sekarang Bapak yang jawab, boleh atau tidak? Jangan diadu, Bang. Jadi begini. Ya. Ini juga kebetulan ada yang mulia dulu yang memutus perkara ini. Jadi kita ini sudah selesai perdebatan mengenai nikah beda agama, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena sudah dibungkus di dalam undang-undang. Yaitu? Konsensus nasional, yaitu Undang-Undang 174. Ya. Di dalam pasal 2 ayat 1 jelas. Apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Masing-masing. Pasti sepakat nih. Semua itu merupakan ramuan dari agama-agama yang ada di Indonesia. Itu pasal 2 ayat 1. Ya. Jadi itu konsensus bangsa itu yang nggak boleh lagi diutak-utik. Masing-masing agamanya. Iya. Kalau cewek Kristen, cowok Islam bagaimana? Yang mana yang diikuti? Ini masing-masing agamanya. Nah, makanya kembali ke agamanya. Boleh atau tidak. Itu kan tidak menjelaskan agama, beda agama atau tidak beda agama. Ya. Maka pasal ini diuji 10 kali. Nah, ini Pak yang mulia mantan nih. Ya. Beliau pernah menguji juga 10 kali dan MUI tampil
untuk menjadi pihak terkait. Maka kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah bergegas. Ya. Pasca putusan MK kami mohon kepada Yang Mulia diterima oleh semua pimpinan dan kami hadir bersama PBNU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, semua tokoh pimpinan MUI di sana. Ingin agar bagaimana implikasi pasal ini. Karena di prakteknya tadi sahabat saya itu Mas Nurholis masih sahabat saya sebelum masih, saya ke Pak Gilbert apa mau bantah sebentar bang belum selesai masih praktek untuk mengawinkan orang-orang yang ingin menyelundupi hukum. Bukankah ini bertentangan ada dengan juga hukum? karena cinta Pak. Nah akhirnya ya kalau memang cinta kan dari awal Tuhan nggak membedakan. Silakan pilih agamanya kok. Kalau kalian memilih Islam ya silakan nikah dengan Islam. Kalau memilih Protestan sahabat saya silakan. Kan begitu. Cowoknya Hindu silakan. Cowoknya kegantengan kayak gua sehingga ceweknya nggak ada pilihan lain. Bang, bukan hanya ganteng, Bang. Ini menyangkut kehidupan dan keharmonian di dalam Pak. rumah tangga. Jawab dulu. Ya, pertama dalam konteks konstitusi ya, sebetulnya sampai hari ini itu kan belum clear, terutama dalam perspektif para aktivis HAM gitu ya. Jadi antara Undang-Undang 1 dengan yang lainnya, terutama Undang-Undang Perkawinan sama Undang-Undang Adminduk, ini kan semacam ada kontra kan gitu. Ada tumpang tindih. Iya, tapi menurut saya pasal 2 ayat 1 itu tidak bisa dimaknai sebagai pelarangan untuk menikah berbeda agama. Nah, lalu bagaimana implementasinya gitu ya. Jadi gini Bang, bagi mereka yang berbeda agama itu tetap bisa menikah. Bahkan mereka itu bisa memenuhi sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Misalnya kalau pasangan itu Islam dan Katolik, mereka melakukan akad nikah secara Islam, lalu pemberkatan juga secara Katolik. Dan kemudian izin pengadilan untuk pendaftaran. Nah, itu sebelum Dukcapil itu menolak, kan sebelumnya ada beberapa Dukcapil yang menerima. Mereka itu bisa langsung ke Dukcapil. Sehingga kemudian jadi Bapak tetap mengatakan boleh. Secara Kristen, Pak Gilbert, saya pernah melihat, baru minggu lalu saya lihat, ada seorang wanita mau nikah sama seorang laki Kristen, malah wanita itu malah dibaptis dulu agama Kristen. Apakah secara Kristen bisa diberkati nih enggak? Yang beda agama atau harus masuk agama dulu? Jadi ini menarik ini karena kalau udah bicara cinta sama hukum, ini dua hal yang udah nggak ada hubungannya. Karena kalau udah cinta apapun ditabrakan kan begitu. Setuju. Jadi ini dia persoalannya. Orang-orang yang jatuh cinta nih ngelihat kita bilang kau ribut-ribut saja, saya mau tetap jatuh cinta, kau mau apa kan gitu. Jadi tapi kan kita kembali kepada pernikahan itu yang pertama idenya dari siapa? Jadi pernikahan kan bukan aku suka kamu suka kita bicara cinta kan begitu kan? Pernikahan itu idenya dari sorga gitu. Kenapa? Karena Tuhan bilang sama Adam tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Sebelum Adam mengenal jatuh cinta, Tuhan lebih dulu mengenal cinta kan begitu. Nah jadi kalau bicara cinta itu ada dua, yaitu perasaan dan aturan. Nah aturannya kita kembali kepada ide awal. Ide awalnya Tuhan. Jadi aturannya aturan Tuhan. Nah, jadi sebelum tahun 74 di Indonesia itu daftarkan kecatatan sipil dulu. Namanya dulu waktu itu masih berkelekestan kata orang Belanda bilang. Baru kemudian setelah didaftarkan baru diberkati. Nah, tapi sekarang setelah tahun 74 itu berubah hukumnya. Jadi dinikahkan dulu. Dan negara hanya mencatat gitu. Jadi negara nggak punya hak. Karena seperti saya bilang, kalau bicara aturan, itu kan kebetulan pernikahan aturannya apa? Negara atau Tuhan? Ya harus kembali ke Tuhan, karena idenya dari Tuhan. Di gereja yang Bapak pimpin, boleh nggak diberkati orang yang beda agama? Nah, jadi gini, sebelum dinikahkan, kalau di gereja harus ada namanya konseling pranikah. Nah, ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, di gereja kami itu 6 bulan. Nah, 6 bulan itu dibimbing. Nah, dibimbingnya pada prinsip Alkitab gini, 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi artinya dalam pernikahan keduanya menjadi 1. Caranya gimana 1 tambah 1 sama dengan 1? Gampang. 1 potong setengah, 1 potong setengah. Setengah dari kebiasaan istri, setengah dari kebiasaan suami. Ya harus digabungkan menjadi 1. Pertanyaannya apakah secara formal yang non-Kristen harus masuk Kristen dulu agar bisa diberkati? Karena dalam bimbingan itu yang pertama kita tahu bahwa yang menjadi kepala dalam rumah tangga ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan dalam iman Kristen kita ya Tuhan Yesus. Nah, masing-masing kan harus mengacu pada itu gitu. Jawab dulu Pak. Jadi apakah harus pindah agama atau tidak? Baru diberkatin? Karena
Harus. Masing-masing syaratnya harus dibaptis. Iya, ya harus dibaptis benar. Iya. Saya dengar juga di Katolik boleh dispensasi, beda agama boleh, tapi harus izin dari uskup, benar nggak tuh? Yang saya dengar begitu. Saya dengar begitu, karena semua aturan harus dari paus. Tapi kalau di gereja Bapak harus dibaptis. Harus Dan dibaptis. untuk dibaptis harus satu agama. Ya harusnya begitu, tapi Berarti kan ada tidak orang, mungkin diberkati kalau ada beda orang juga agama. yang belaga-belaga baptis supaya. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Ini baru Pak Pendeta. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.